Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, dimulai dengan berdoa dahulu. Untuk ketua kelas, monggo dipimpin untuk berdoa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Tio. Jadi Pak Doni akan presensi dulu. Jadi untuk yang pertama Aditya Putra Pratama, Agustio Budi. Hadir. Nah, ini materi yang akan kita pelajari hari ini adalah penggunaan alat ukur. Jadi seperti itu. Nah, ini ada gambar. Jadi Pak Doni sudah memberitahukan sampai tadi, materi hari ini adalah penggunaan alat ukur. Menurut sampean, ini apa? Gambar apa? Betul, ya Rotusita, betul, penggaris. Tapi untuk lebih tepatnya lagi, yang kita bahas hari ini adalah alat ukur jaringan. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran. Jadi diharapkan atau sampai dituntut, nanti ketika mata pelajaran ini selesai, itu yang pertama sampai bisa mengidentifikasi alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan kabelan. Terus yang kedua, ada peserta didik dapat menjelaskan fungsi dan urutannya, warna dari kabel nanti. Terus yang ketiga, peserta didik dapat mendemonstrasikan langkah-langkah pembuatan kabelan tipe strek secara runtut dan sistematis. Terus yang keempat, ini dapat membuat kabelan tipe strek yang berfungsi dengan baik yang sesuai standar. Terus yang kelima, peserta didik dapat melakukan pengujian dan evaluasi kelayakan kabel menggunakan LAN tester dengan benar. Baru kita masuk ke materi alat ukur, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Nah, ini ada pertanyaan, mengapa alat ukur itu penting? Yang pertama, infrastruktur jaringan komputer dan telekomunikasi terdiri atas perangkat keras. Ada server, router, yang sudah saya pelajari kemarin, router, kabel, fiber optik, dan lain-lain. Terus yang kedua, agar jaringan tetap stabil, dibutuhkan pemeliharaan berkala dengan menggunakan alat ukur. Terus yang ketiga, perkembangan teknologi dari 1G sampai yang sekarang 5G menunjukkan bahwa kebutuhan jaringan semakin tinggi sehingga kualitas media transmisi harus selalu terjaga. Terus yang keempat, contoh alat ukur dalam pemeliharaan. Ada LAN tester. Terus yang kedua ada OTDR atau Optical Time Domain Reflectometer, ada multimeter dan aplikasi software monitoring. Itu macam-macamnya dari alat ukur. Tapi kita nanti hanya fokus satu aja alat ukurnya, yaitu LAN tester. Terus ini ada poin penting. Tanpa alat ukur, teknisi tidak dapat memastikan apakah jaringan berfungsi normal atau terjadi gangguan tersembunyi. Dengan adanya LAN tester ini memudahkan kalian nanti ketika mau memeriksa jaringan atau ngecek jaringan ketika ada kerusakan. Nah, dengan adanya LAN tester ini terbantu. Tuh fungsi alat ukur.
Jadi yang pertama, alat ukur jaringan memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, mengukur dan menguji. Terus yang kedua, memeriksa kondisi media transmisi. Terus yang ketiga, melakukan troubleshooting, mencari letak masalah jaringan. Terus yang keempat, membantu instalasi jaringan baru agar sesuai standar. Terus ini kita baru masuk ke LAN tester, alat ukur yang nanti akan kalian gunakan. Jadi yang pertama, LAN tester digunakan untuk mengecek koneksi kabel LAN RJ45 dan kabel telepon RJ11. Terus yang kedua, dilengkapi dengan lampu indikator yang menunjukkan apakah kabel sudah tersambung dengan benar. Terus yang ketiga, mampu mengecek kabel jenis strike maupun cross. Jadi LAN tester ini bisa ngecek dua tipe kabel LAN. Yang pertama bisa ngecek kabel jenisnya strike maupun cross. Jadi terus yang keempat, beberapa jenis LAN tester modern memiliki fitur tambahan seperti tone checker, mencari titik kerusakan atau putus kabel atau gabungan dengan multimeter. Nah, jadi ini kan hanya ujungnya biasa. Kalau untuk LAN tester ini pengecekan kerusakan atau errornya itu biasanya di ujungnya. Tapi ada yang sekarang atau fitur tambahannya. Jadi LAN tester itu bukan hanya ngecek ujungnya aja. Jadi dia bisa misal jaringannya jauh, itu tahu letak putus atau rusaknya itu di mana, seperti itu. Terus ini manfaatnya dari LAN tester. Yang pertama, mengetahui urutan kabel apakah sudah sesuai standarnya. Jadi nanti untuk urutan kabel itu ada standar yang sudah mengatur itu. Terus yang kedua, memastikan kabel berfungsi sebelum dipasang pada perangkat jaringan. Nah, selanjutnya ini ada kabel UTP, ini atau kabel LAN. Terus kategorinya dari kabel UTP ini ada 3. Yang pertama, Cat5, mendukung frekuensi 100 MHz, kecepatan hingga 100 Mbps. Terus yang kedua ada Cat6, mendukung frekuensi hingga 250 MHz, kecepatan gigabyte internet, Ethernet. Nah, jadi semakin tinggi tipe kabel UTP-nya, semakin besar frekuensi dan kecepatannya. Terus yang ketiga ada Cat6a, mendukung frekuensi hingga 750 MHz, lebih tahan terhadap interferensi. Jadi terus kabel UTP menggunakan konektor RJ45 untuk jaringan komputer dan RJ11 untuk telepon. Itu. Keunggulannya apa? Yang pertama, harga murah, terus mudah didapat, dan mudah dipasang. Tuh. Terus yang kedua, cocok untuk instalasi jaringan lokalan. Nah, kalau sampean tahu warnet, di warnet itu nyeting antara komputer dan komputer lain terus ke server, itu menggunakan kabel UTP. Biasanya digunakan untuk jaringan yang bersifat lokal. Seperti itu. Kita masuk ke alat atau bahan berikutnya. Ini ada yang namanya kabel strike. Jadi kabel strike adalah kabel dengan urutan warna yang sama pada tiap ujungnya. Digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Jadi semisal PC atau komputer atau laptop, terus dihubungkan ke server, ini menggunakan kabel strike. Jadi seperti itu. Jadi untuk kegunaan dari kabel strike ini berbeda alat, berbeda alat. Jadi misal contohnya komputer dengan switch, terus komputer sama hub, terus komputer kayak switch ke router itu menggunakan kabel strike. Komputer
dan jaringan LAN menggunakan kabel strike. Pokok intinya itu berbeda, nggih. Alat device-nya itu berbeda, nggih. Nah, terus fungsi dari kabel strike, nggih, menyalurkan data dari komputer ke perangkat jaringan, nggih. Jadi ini tujuannya dari kabel strike, nggih, ini menyalurkan atau mengirimkan data, nggih, dari komputer ke perangkat jaringan. Terus memastikan komunikasi antar perangkat berbeda berjalan dengan baik. Jadi tanpa adanya kabel strike, jadi dua device ini tidak bisa terhubung. Bisanya terhubung menggunakan kabel strike. Terus ini untuk urutan warna, kabel dari kabel LAN dan fungsinya. Setiap warna kabel dalam UTP memiliki fungsi ini. Yang pertama ada orange, itu untuk apa? Mengirimkan data. Terus putih oranye apa? Pengirim data. Ada dua. Ada hijau, putih hijau tugasnya mengirimkan data. Terus ada biru, putih biru ini pengirim suara. Jadi setiap urutan atau beda warna dari tiap kabel UTP ini memiliki fungsinya masing-masing. Terus ada coklat pengiriman tegangan DC dan putih coklat pengirim tegangan DC. Jadi untuk arus listriknya itu ada di coklat dan putih coklat. Terus kita masuk ke alat berikutnya. Ada konektor RJ45. Jadi bentuknya kecil ini. Nah, ini Jadi ini merupakan alat yang namanya konektor RJ45. Digunakan sebagai konektor kabel Ethernet. Terus memiliki 8 pin untuk menyambungkan 8 kabel kecil dalam UTP. Pak Doni bagikan LKPD untuk tiap-tiap kelompok. Jadi untuk kelompoknya nanti bisa maju, biar dua meja ini 4 orang. Jadi silakan bergabung ke kelompoknya. Oke. Jadi ini misi sampean yang pertama, ikuti semua langkah yang ada di LKPD dengan teliti. Ini Pak Doni bagikan untuk alatnya. Sebentar. Ini satu, bacakan. Setelah nanti sampean mempraktekkan baru diuji. Jadi yang pertama yang harus sampean lakukan atau kalian lakukan, dikupas dulu kabel luarnya atau pelindung kabelnya ini dikupas dulu. Jadi itu yang setelah dikupas diurutkan sesuai dengan urutan dari kabel strike. Jadi itu. Terus yang selanjutnya ketika sudah sampean lepas pelindungnya dimasukkan ke kabel atau dimasukkan ke RJ45, kemudian dikunci dengan tang krimping, baru kemudian dites. Baik, setelah pemaparan materi dari penggunaan alat ukur tentang pembuatan kabel UTP menggunakan tipe strike, apakah ada pertanyaan dari
Angkat. Ya, Dimas. Apa pertanyaannya? Lampu di tester tidak menyala semuanya, artinya apa, Pak? Oke, baik. Ketika lampu indikator di LAN tester tidak menyala, itu apa? Oke. Jadi pertanyaan dari Dimas. Oke. Ketika lampu indikator tidak tidak menyala, oke. Jadi itu ada beberapa kabel atau yang tidak terpasang dengan benar, oke. Ketika dijepret atau dikunci dengan tang krimping itu kurang rapat, baik. Oke. Nah, selamat mengerjakan. Jadi dimulai untuk prakteknya, pembuatannya. Kalau ada kesulitan, monggo angkat tangan. Hati-hati, ketika menggunakan tang krimping. Kaget tidak menyangka. Jadi contohnya kalau sudah selesai, nanti lampu 6 dan 7 sampai 11. Tuh. Ditulis di bagian urutannya benar atau salah. Pak Doni lihat. Ini ya. Untuk penyebab kabelnya ini kan tidak kena pinnya, Mas. Ya, tidak kena pin atau kuningannya. Kabel yang nomor 8. Berarti kirang. Nah, kurang didorong. Oh. Ya, ini bisa jadi kurang ditekan ke RJ-nya. Baik. Jadi kelompok 1 sudah. Silakan dipresentasikan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil. Baik. Yang pertama tadi apa yang dikerjakan, gimana? Apa menemukan kendala atau kesulitan ketika mengerjakan? Monggo disampaikan, silakan. Bisa. Jadi yang pertama apa proses yang dilakukan? Nah, memotong kabel, kabel UTP. Baik. Terus proses selanjutnya apa, Mas? Masuk ke apa? Konektor RJ45. Oke. Terus kemudian apa? Dikunci dengan tang apa, Mas? Tang krimping. Ya, betul. Jadi itu prosesnya. Ada nggak kendala atau masalah yang kalian hadapi ketika mengerjakan kabel UTP tadi? Kendalanya kurang masuk, berarti kurang kurang ditekan, bisa jadi ketika ada di RJ-nya kurang ditekan, terus penguncian di tang krimpingnya kurang ditekan, seperti itu. Gimana? Ayo. Sana, kok jauh?
Satu kelompok kok. Ya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Nggih, baik. Perkenalan. Nggih, enggak apa-apa. Silakan, monggo. Perkenalan anggota. Enggak usah, enggak apa-apa, langsung disampaikan aja hasilnya, enggak apa-apa. Hasil dari pembuat pengripingan kabel yang sudah kami lakukan adalah gagal. Oke. Meskipun gagal tapi kami merasa puas karena telah bisa mendapat pengalaman pertama kali untuk mengkritik meskipun gagal tapi tidak apa-apa karena setidaknya kami tidak menyerah. Oke, baik, bagus. Oke. Jadi itu berarti pertama kali nyoba terus mengalami kendala. Apa ya Mas yang kendala yang dihadapi? Tio, apa Tio? Saat memasukkan kabel pada RJ45 konektor, Pak, Ya, itu. kirang manjat. Oh, nggih, kirang pas gitu nggih. Jadinya. Nggih, enggak apa-apa. Jadi itu bisa dijadikan pembelajaran nggih ke depannya. Ketika mengalami kendala itu, oh berarti ini solusinya. Apa yang kurang nggih, seperti itu. Baik, nggih. Silakan ditutup. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih, jadi itu nggih, Pak Doni minta tepuk tangan untuk hasil sampean tadi nggih, kerja mempresentasikan nggih ya. Jadi Pak Doni minta aplaus yang keras sekali. Jadi begitu apa namanya proses nggih tentang kabelan nggih LAN sampean kalian nggih kalian sudah mempraktekkan nggih. Jadi dari langkah awal yakni kabelnya dipotong nggih, dikelupas nggih. Habis dikelupas diurutkan. Urut enggak sesuai dengan standarnya nggih. Ketika sudah sesuai ya baru dilakukan ditancapkan ke konektor RJ45-nya. Oke, jadi itu. Terus ketika selesai ditancapkan ke RJ45, ya, habis itu baru dikunci. Kalau sudah dipastikan sudah benar warnanya, nggih, sudah benar, sudah berarti sudah tertancap, nggih. Nah, dipastikan dengan tang rimping dikunci. Nggih. Itu pun memerlukan tenaga. Ya, apalagi yang perempuan tadi mungkin kendalanya kan ada beberapa yang nggak bisa jeret, nggak bisa mengunci. Nah itu kendalanya akhirnya apa? Di LAN tester tidak mendeteksi. Ya, jadi itu, nggih. Jadi Pak Doni bisa mengatakan kalian selamat, nggih. Selamat karena apa? Bukan hanya menghubungkan, nggih, kabel LAN. Ya, atau menggunakan RJ ini, nggih, tapi sampean berhasil menghubungkan, nggih, jembatan nanti ilmu nanti ke materi selanjutnya, begitu, nggih ya. Jadi kalian harus bangga juga, nggih, kayak Mas Tio tadi, meskipun saya gagal Pak, tapi saya bangga. Karena kenapa? Karena saya sudah mencoba. Dengan apa? Dengan gagalnya mencoba itu, jadi kan dapat apa? Pengalaman. Pengalaman merupakan guru yang terbaik, seperti itu. Makanya, mungkin contoh kelompok 4 tadi kan memang saya sekali praktek langsung bisa Pak. Wah, kan memang itu dalam kelompok itu kan yo ada banyak faktor, kolaborasi, ya. Dengan teman, gimana fokus, ya. Jadi tidak tergesa-gesa, ya. Jadi itu, ya, yang bisa kalian pelajari hari ini, ya, mengenai apa namanya penggunaan alat ukur. Ya. Jadi dari sini kalian ambilkan apa namanya
pengalaman, sama jadikan pengalaman nggih. Kalian jadikan proses crimping ini pengalaman nggih. Ketika nanti kalian menjadi teknisi sungguhan ya, itu sudah bisa atau sudah enak nggih melakukan crimping karena apa? Sudah terbiasa nggih. Nanti kan dilatih terus, dilatih nggih. Jadi terus seperti itu nggih. Kalau kalian nggak mau belajar nggih, ya itu nggih. Nanti ketika dihadapkan dengan suatu masalah itu nggak bisa atau sulit ya. Jadi itu, jadi apa yang bisa direfleksikan ya, jadi dari hari ini ya, pembelajaran hari ini ya, itu yang pertama ya, jadi dari pembelajaran kita hari ini yang pertama kalian bisa memahami ya, tentang apa urutan ya, bisa jadi urutan dari tes apa kok dari tes dari apa kabel UTP ya. Terus ada selanjutnya melakukan validasi menggunakan apa LAN tester ya. Yang kayak Pak Doni sebutkan tadi di LAN tester sendiri ya, itu kan bertindak sebagai juri gitu loh. Hasil sampean nanti dinilai oleh juri. Jurinya nggih LAN tester. Ya. Jadi peran LAN tester itu menilai hasil kinerja dari apa namanya pekerjaan sampean, pekerjaan kalian. Apakah sudah sesuai, apakah belum. Ketika belum atau tidak sesuai, jangan menyerah, dicoba lagi sampai berhasil, ya, seperti itu. Ini, ya. Kita coba mengerjakan post test. Dengan gimana caranya? Ya. Post test ini kalian nanti, ya, itu menggunakan handphone, ya, menggunakan handphone. Jadi, ya, coba diakses, ya. Alamatnya ini Kahoot, KAHOOT.IT atau IT, atau di scan barcode-nya ini, ya. Nah ini ada yang sudah mendaftar. Loh, ini ada lagi namanya siapa ini? Ya. Jadi ya, sambil diperhatikan Pak Doni, ya. Ya, jadi kita ambil, ya, kesimpulan hari ini, ya. Kesimpulan hari ini adalah apa yang pertama, ya. Kalian telah mempelajari urutan yang sesuai standar, ya, dari kabel UTP tipe STRAC. Ya, kalian berhasil melaksanakan sesuai standar. Terus yang kedua, ya, kesimpulannya kalian berhasil, ya, melaksanakan tadi dari materi K3 atau keselamatan, ya, yang utama. Ya, kalian berhati-hati ketika mengerjakan proses LAN crimping, ya, atau proses LAN dan proses crimping, ya, seperti itu. Terus yang terakhir kalian bisa memvalidasi dan bisa membaca hasil dari LAN tester, ya, seperti itu. Itu yang diharapkan ketika kalian nanti lanjut ke materi selanjutnya. Ya, baik seperti itu. Untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini, ya. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran ini untuk nanti dikerjakan di setelah pulang sekolah atau dan lain-lain, ya. Jadi dilanjutkan sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini. Alangkah baiknya dimulai dengan berdoa.
Nggih, untuk Bapak Ketua kelas mohon dibimbing untuk doa. Setelah melaksanakan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nggih, sekian yang bisa Pak Doni sampaikan. Nggih, bila ada salah kata atau kurang kata dari Pak Doni, nggih, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.